Who are you, man? Things before you do. Go Yaza. That's cool. I love it. So you can understand. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang diculik oleh ayahnya sendiri, di mana si ayahnya ini sering berbuat kasar kepada mantan istrinya sendiri, dan dia berencana untuk membawa si anak bersamanya. Dalam perjalanan tersebut, di sana terlihat ada seorang pria bernama Robert. Ketika Robert dan si pria itu bertemu di kereta, Robert pun mengatakan tentang tujuan di dalam kereta tersebut, dan tujuannya adalah untuk mengambil si anak dari ayahnya yang kasar. Man, no love for the child, just a man who kidnapped his own daughter with no intention of returning the child. To stop. Jelas hal itu membuat si pria itu terkejut. Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk menyerang Robert di sana. Di situ kita bisa melihat Robert melakukan hipotesis prediksinya, di mana ia langsung menyerang ketiga pengawal tersebut dalam waktu yang singkat. Baygon. Sensei Jackson. Oh, my baby. Just that 45 minutes ago, someone delivered your daughter to the desk downstairs. Setelah mengembalikan si anak kepada ibunya, Robert pun kembali pada kegiatannya sebagai seorang supir Grab online. Samuel? Robert sendiri merupakan mantan agen khusus di kala itu, namun ia memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya dengan alasan untuk menjalani kehidupan baru yang damai dan sejahtera. Matt, Oh, Tommy? The army does that. I'll text you when I'm at the gate. Robert sendiri merupakan seorang pria yang ramah dan baik, dan itu ditunjukkan ketika ia pulang ke rumah kontrakannya. Robert pun di sana menyapa seorang tetangganya. Assalamualaikum. Napkins and plates. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan pasangan suami istri yang didatangi oleh beberapa penjahat di sana, di mana si istri ditembak di bagian kepala tepat di depan sang suaminya. Kemudian si penjahat itu menyuruh sang suami untuk memegang pistol tersebut dan menembak kepalanya sendiri. I mean this, I need to accept the things I cannot change. Scene berlanjut ke Robert yang mendapat orderan dari seorang pria kaya, yang mana si pria kaya itu menitipkan teman wanitanya, di mana si wanita ini nampak terluka dan entah kenapa sebabnya. Sehingga di sana Robert memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Robert pun kembali dan mendatangi apartemen pria itu. Kemudian bertanya tentang mengenai si wanita tersebut. Namun apa yang terjadi? Mereka malah memilih untuk mengunci pintu dan menghajar Robert saat itu juga. Cell phones. Anything you might have used. Dengan kartu sembako murah milik pria itu, Robert pun melukai salah satu pemuda itu. Kemudian menyerang yang lain hingga membuat mereka patah tulang. Get up. Dan terakhir, Robert di sana menghampiri pemuda yang tersisa di sana, kemudian mematahkan tangan kirinya hingga meringis kesakitan. That's right, boo. Amy. Boo. Amy. Setelah kejadian itu, Robert pun langsung pulang ke rumahnya, di mana di situ sudah ada teman lamanya yang bernama Susan. Susan sendiri merupakan seorang wanita yang telah membantu Robert menyembunyikan identitas aslinya, dan dia masih aktif di departemennya. it's your bag, definitely.
friendship has its These are the hardest. was left that Vivian had ever seen. But she'd act like she didn't know what I was talking about. I could tell. It's great you helping all these around. Complicated to tell you these things. And I'm Keesokan harinya, Robert dikejutkan dengan kebun milik tetangganya yang sudah rusak. Di sana juga terdapat coretan di dinding yang merupakan ulah dari para gangster kampung tersebut. Tak ingin membuang waktu, Robert pun memutuskan untuk membersihkan coretan tersebut. Lalu tak lama muncullah tetangganya yang merupakan anak sekolah bernama Mills, di mana dirinya ini hanya hidup sebatang kara dan dia bekerja apapun untuk membiayai pendidikannya tersebut. Saat akan pergi bekerja, Mills menawarkan diri untuk membersihkan tembok tersebut dengan harga yang cukup murah. Di situ Robert pun dengan senang hati menerima tawarannya. Science? You're right. I'm an artist, man. You know, I'm out here making my money, man. Short money, Miles. $250, I'll take care of all of this for you. Okay, cash. Don't be checking me, alright? I'll be checking for you. Scene berlanjut ke rumah Susan, di mana dia terlihat sedang video call bersama suami dan rekannya, yang mana mereka sedang membahas kasus mengenai pembunuhan sepasang suami istri, di mana pasangan tersebut adalah orang yang bekerja untuk agensi mereka. Di situ dia membahas bersama suaminya dan temannya bernama Dave. Alan, this guy, when did he become one of ours? I don't know. Dave sendiri merupakan rekan kerja mereka, dan dia orang yang mengenal Robert dulunya. That's the portrait of my sister Magda. Sister Magda and I were sent to different camps. Now, I got here the proof. Right? I thought the reading went great. Embarrassing. No, I signed $2. do me a favor. See what you can find out. Yeah? Scene berlanjut ke Belgia. Di situ Susan dan Dave pergi ke sana untuk menyelidiki tempat kejadian perkara dalam rangka untuk mencari tahu penyebab tewasnya orang yang bekerja untuk mereka. Susan. Right behind you. Setelah itu, Dave dan Susan pun pergi ke hotel, di mana mereka menginap dan akan melanjutkan penyelidikannya esok hari. Date on Calvert's hard drive just came in. Setibanya di lantai kamar, di sana Susan pun pamit kepada Dave dan segera masuk ke kamarnya. Namun tak diduga, ketika dua pemuda tadi tiba-tiba mendorong Susan hingga kepalanya terbentur. Kemudian mereka melakukan tindak kekerasan kepadanya sehingga Susan tewas saat itu juga. Picasso. Okay. How much? Since, about that, he catch you with it. You know, you go to heaven. Singkat cerita, Susan pun dikabarkan tewas di hotel, dan Robert yang mendengar hal itu, jelas hal itu membuat dirinya sangat terkejut mendengarnya. Hey, yo, Mr. McCall! Tak tinggal diam, Robert pun datang ke rumah Susan, di mana di situ ada Brian suaminya untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya. The police in Brussels, they said they do everything in their power. Dan di situ juga dia menanyakan tentang kronologi kejadiannya. Dan menurut informasi dari pihak berwajib, Brian pun mengatakan bahwa itu merupakan perampokan biasa dan itu masih dalam tahap penyelidikan. It happens in these hotels, these robberies. Namun Robert tak percaya begitu saja. Di situ dia terus memikirkan tentang semua kemungkinan yang terjadi, di mana dia membawa beberapa barang milik Susan dan dia juga mengambil memory card dari ponselnya. Lalu kemudian dia mentransfer semua data ke laptopnya. Adegan berpindah ke apartemen milik dua pelaku yang membunuh Susan, di mana mereka tewas akibat diledakan oleh orang yang misterius. Yang ternyata itu dilakukan oleh orang yang sama, di mana orang yang sama tersebut telah membunuh dua pasangan yang kita tadi lihat di awal. Hingga bisa disimpulkan bahwa kematian Susan memiliki keterkaitan dengan dua pasangan yang bekerja untuk agensinya.
Di sisi lain, Robert terlihat mencoba meretas sistem kepolisian, di mana dia menggunakan data akun milik Susan dengan tujuan untuk melihat semua bukti yang ada. Kemudian ia melihat rekaman CCTV di dalam lift, di mana dia melihat Deb dan dua pelaku yang nampaknya sudah mengetahui di lantai berapa Susan akan menginap. Tanpa membuang waktu, Robert pun mendatangi Deb dengan tujuan untuk menanyakan hal mencurigakan sebelum Susan tewas. Dan di sana juga, Deb pun dibuat terkejut saat melihat kemunculan Robert, karena ternyata dia tidak mengetahui bahwa selama ini Robert masih hidup, dan dia memalsukan kematiannya. Karena pemalsuan dirinya, hanya Susan dan Brian lah yang mengetahui hal itu. I never had a chance to say how sorry I was. You ever talk to the boys? Setelah berbincang-bincang, Robert pun langsung mengungkapkan tentang apa yang dia tahu, bahwa pelaku tersebut sudah mengetahui di lantai berapa Susan menginap, sehingga bisa dipastikan bahwa itu bukanlah perampokan biasa. Mendengar hal itu, Deb pun terkejut dan bersedia untuk membantu apapun yang Robert butuhkan. You knew what floor she was on. Tying up loose ends. Exactly. That was taught. This was no robbery. Same mud. Singkat cerita, Robert pun kembali melakukan analisa kasus, di mana dia terlihat sedang melakukan simulasi mengenai kasus yang dialami pasangan suami istri, dengan membayangkan berada di tempat kejadian perkara. Keesokan harinya, Robert pun dikejutkan dengan tidak adanya Miles di sana. Di situ, Robert meyakini bahwa dia pasti sudah bersama para teman gangsternya. Merasa hal itu tidak bisa dibiarkan, Robert pun di sana menyusul Miles ke lokasi para gangster, di mana Robert kembali menggunakan hipotesis prediksinya, dan dia berhasil melumpuhkan penjaganya dengan mudah. Mel sendiri terlihat sedang bersama para gangster di sana, dan dia meminta untuk melakukan aksi pembunuhan malam ini. Namun dia sangat keberatan dengan hal itu. Akhirnya dia pun ikut pulang bersamanya. You need to be a killer, little yummy. Huh? You need that. Okay. If that's what you... Come on, killer. Put it right there. You know how to hold it? 5 hours of pressure. That's all it takes. He spelled G-U-N, son. You have no idea what death is! Singkat cerita, Robert pun terlihat kembali bekerja, di mana ia mendapat seorang penumpang berbadan besar, di mana si penumpang ini bukanlah penumpang biasa, karena tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah pisau di sakunya. Namun Robert di sana mampu membuat mengecoh mobilnya, hingga serangan tersebut berhasil digagalkan. Tanpa membuang waktu, Robert pun mampu melumpuhkan penumpang itu dengan cepat dan mudah. Scene berpindah ke Deb yang terlihat sedang bersama keluarganya. Di situ Robert tiba-tiba datang ke rumahnya dengan tujuan untuk memberikan beberapa barang bukti mengenai kasus kematian Susan. Dan faktanya Robert sudah mengetahui siapa pelaku dari kasus Susan. Dan ternyata kasus kematian Susan dan yang lain adalah oleh Deb sendiri. That's what happened. Dengan alasan karena Deb hanya ingin mendapatkan cuan lebih mudah. Karena ternyata setelah ia pensiun dari militer, Deb memilih untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah, yaitu dengan menjadi pembunuh bayaran. Pada awalnya mereka hanya diperintahkan untuk membunuh dua pasangan yang tadi kita lihat di awal. Namun karena Susan yang menyelidiki kasus itu ditakutkan akan membongkar kasus ini, akhirnya Susan menjadi target kedua yang harus diselesaikan, walaupun dia adalah sahabat dekatnya sendiri. No moving on from this, Dave. Selain itu, Dave ternyata tidak sendiri melakukan pembunuhan tersebut, karena di sana ada 3 temannya saat di militer yang merupakan teman si Robert sendiri, yang mana mereka bertiga juga ikut bersama Dave, dan mereka merupakan pelaku pembunuhan 2 pasangan yang tadi kita lihat di awal film. Evolution is who we were. Go back, all of us.
gentleman's price, but ain't it perfect you killed my friend. So, I'm gonna be at work. Setelah Robert pergi, Deb dan 3 temannya langsung pergi menuju rumah Brian untuk membunuhnya. Di mana Brian sendiri mendapat telepon dari Robert, sehingga saat Deb sampai di sana, Brian sudah berada di dalam mobil bersama Robert. Setelah itu, Robert pun membawa Brian ke sebuah hotel untuk mengamankannya. Dan karena tidak ada Brian di sana, Deb pun memutuskan untuk langsung datang ke kontrakannya Robert. Yang mana kita tahu di sana ada Miles yang sedang mengecat dinding kamar Robert. Sehingga saat mereka sampai di sana, Robert dengan cepat menyuruh Miles untuk menuju ke lemari bukunya. Di mana di situ ada tombol untuk masuk ke dalam ruang rahasia agar Miles bisa bersembunyi. You'll see a button behind it. I want you to push the button. Dan di sana Robert mengetahui gerak-gerik mereka melalui CCTV. Di situ Robert pun dengan cepat menelpon Deb untuk mengalihkan perhatiannya. Dan Robert menantang dia untuk datang ke rumah lamanya. Hingga ketika Deb dan temannya sudah pergi, di sana Miles pun perlahan keluar dari ruang persembunyiannya. Namun tiba-tiba muncullah Deb dan langsung menodongkan pistol di kepalanya. Sementara itu, Robert pun terlihat sudah sampai di tepi pantai, yang mana di situ merupakan rumah lama Robert dan mendiang istrinya. Dan secara kebetulan, di situ sedang terjadi badai besar yang membuat semua penduduk di sana dievakuasi. Singkat cerita, datanglah Deb dan ketiga temannya, di mana Deb langsung bersiap di posisi yang lebih tinggi, sedangkan teman-temannya menyebar untuk mencari keberadaan Robert. Dan tanpa membuang waktu, Robert pun memulai aksinya di sana. Dimulai dengan si jenggot yang masuk ke sebuah rumah, di mana di situ sudah ada Robert dengan senjata para nelayan. Di situ juga ia langsung menghantam kepalanya hingga tewas saat itu juga. York, you got eyes on them? I see him. Tersisa 2 teman Deb yang berada di bawah, di mana mereka terus mencoba untuk menemukan Robert. Tanpa mereka sadari, Robert secara diam-diam menemui satu persatu rekan Deb, di mana Robert menggunakan pisau Eiger untuk menikam orang itu beberapa kali, kemudian menikam tulang rusuknya dan melukai lehernya hingga tewas. Di sana tersisa satu teman Deb di bawah. Dia pun menemukan temannya yang sudah tewas. Untuk itu, ia pun langsung mencari Robert di sana. Robert sendiri terlihat sudah memasuki rumah lain, di mana di situ terdapat banyak bahan kimia yang mudah terbakar. Kemudian dia menyebar bahan kimia tersebut, sehingga saat teman terakhir Deb melemparkan peledak, dia pun terhempas dan terluka di bagian perutnya. Setelah menyadari bahwa semua temannya sudah mati, Deb pun menjalankan rencana cadangannya, di mana Deb sudah membawa Miles di dalam bagasi dalam keadaan terikat. Kemudian ia akan mengancam Robert untuk membunuh Miles. Step out, show yourself, and I won't kill the kid. Side mirror. Setelah beberapa tembakan dilayangkan, Robert dengan cepat menembak ban mobilnya, sehingga membuat tembakan Deb meleset. Namun sial, di sana Deb terjatuh karena terkena kabel oleh angin badai, sehingga membuat kepalanya terbentur. Saat sadar, ternyata Robert sudah berada di atas, sehingga terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Di situ terjadilah perkelahian, di mana Robert hanya menggunakan tangan kosong, sementara Deb menggunakan pisau Eiger miliknya. Namun hal itu tidak membuat Robert kesulitan sedikit pun, di mana dia mampu menikam tubuhnya, kemudian menggorok lehernya dan dilempar ke lautan. Setelah
itu, Robert pun mengeluarkan Miles dari bagasi dan melepaskan ikatannya. Do it. Who are you, man? Things before you do. Throw your ass out.